Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang titik impas. Ayo kita simak penjelasan video bersama. BEP adalah titik keseimbangan hasil dari pendapatan dan modal yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian yang dihasilkan pada posisi nol dapat diartikan bahwa di titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Break-even point juga merupakan operasional perusahaan menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Jika suatu perusahaan mengalami kerugian, hal ini terjadi ketika penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel. Begitu juga sebaliknya, ketika perusahaan memperoleh profit atau keuntungan, maka penjualan ini melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan. Berikut dasar-dasar break-even point. 1. Elemen utama perhitungan adalah biaya tetap dan biaya variabel. 2. Bila terjadi perubahan aktivitas produksi, nilai biaya tetap akan tetap konstan. 3. Perubahan volume kapasitas produksi akan mempengaruhi nilai biaya variabel secara keseluruhan. 4. Harga jual per unit akan tetap selama periode analisis berlangsung, sehingga tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. 5. Menurut perhitungan, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. 6. Perhitungan bisa berlaku untuk satu produk. Berikut elemen-elemen dalam break-even point. 1. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya pokok yang selalu dikeluarkan perusahaan, walaupun perusahaan tidak memproduksi barang sekalipun. Contoh dari biaya tetap ini, seperti biaya sewa gedung, biaya perawatan mesin, kendaraan, dan lainnya. 2. Biaya variabel. Nilai dari biaya variabel akan mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Contoh dari variabel cost seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, peralatan sekali pakai, dan lainnya. 3. Biaya campuran. Biaya ini adalah biaya gabungan antara biaya tetap dan variabel. Meskos memiliki nilai default yang wajib dibayarkan, walaupun tidak ada aktivitas produksi. Contoh dari mixed cost seperti tagihan listrik, tagihan air, biaya bensin kendaraan, dan lainnya. 4. Harga pokok penjualan. Terbentuknya elemen HPP ini setelah semua biaya dijumlahkan. HPP merupakan harga murni yang nominalnya sama dengan BEP. Nilai laba di dalam HPP sama dengan 0. 5. Margin laba. Margin laba adalah elemen yang wajib ditambahkan pada harga produk begitu BEP-nya sudah terhitung. Berikut perhitungan BEP. Metode BEP per unit. Metode ini merupakan tolak ukur dari nominal biaya tetap yang kemudian dibagi dengan harga per unit setelah dikurangi biaya variabel. Metode BEP ini tepat digunakan untuk mengetahui kontribusi produk per unit terhadap pencapaian keuntungan atas penjualan produk. Berikut contoh soal beserta jawaban metode BEP per unit. Dilanjut dengan perhitungan metode BEP per penjualan. Metode BEP ini dihitung berdasarkan fixed cost dibagi dengan selisih antara harga jual dan perbandingan variable cost dengan harga total. Berikut contoh soal beserta jawaban metode BEP per penjualan. Terakhir adalah perhitungan metode BEP per biaya. Dengan menggunakan metode ini, BEP dihitung berdasarkan biaya pokok dikurangi margin laba atau harga jual. Metode perhitungan ini paling sering digunakan karena rumusnya jauh lebih mudah. Berikut contoh soal beserta jawaban metode BEP per biaya. Demikian pemaparan tentang materi titik impas.
Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.